Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Alia Tamimah dari kelas PDBKB. Saya akan menjelaskan cara mengoperasikan aplikasi Mayop dari penginputan data perusahaan sampai company data auditor. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Mayop Accounting. Kemudian setelah keluar seperti ini, kita klik create a new company file. Kemudian setelah itu kita klik next. Kemudian pada bagian ini kita isikan identitas perusahaan. Kemudian setelah itu kita klik next. Kemudian pada bagian ini current financial year-nya kita ganti menjadi 2020 sesuai dengan di soal. Last month of financial year-nya kita ganti menjadi Desember. Conversion month-nya juga Desember. Kemudian number of accounting periods-nya 12. Setelah itu kita klik next. Kita klik next lagi. Kemudian pada account list kita pilih yang ketiga. Setelah itu kita klik next. Kemudian untuk company file ini bisa kita rubah mau menyimpan file di mana. Saya akan menyimpannya di documents. Klik save. Kemudian kita klik next. Setelah itu kita klik comment center. Nah, setelah muncul comment center seperti ini, langkah selanjutnya adalah penginputan akun. Caranya yaitu kita klik account list, kemudian akan muncul account list seperti ini yang ada aset, liability, equity, income, dan yang lain-lain. Nah, agar mudah kita mengerjakannya sambil melihat soal saja. Nah, di sini di soal sudah ada daftar akunnya. Ini tinggal disesuaikan saja dan dimasukkan akun yang tidak ada di sini. Jadi di sini ada yang sama yaitu 1100 cash in bank. Kita ganti aja account name-nya menjadi cash in bank. Kemudian ada yang sama lagi 1200 petty cash. Kita ganti account name-nya menjadi petty cash. Lalu account receivable ini sama, kita gantiin account number-nya, kemudian kita ganti juga namanya. Kemudian setelah itu kita masukkan allowance for doubtful debt. Caranya tinggal kita pencet Alt N, kita masukkan nomornya, kemudian ini kita klik lagi, kita pilih account type-nya sesuai dengan akunnya, yaitu account other current asset 1500. Kemudian selanjutnya kita masukkan bagian yang fixed asset.
kita ganti account type-nya menjadi fixed asset, kemudian kita masukkan account number-nya 2100, tab, masukkan equipment at cost, kemudian alt n, masukkan yang equipment at account debt, tab, oke. Nah, setelah yang aset sudah semua, selanjutnya adalah yang liability. Kita sesuaikan lagi sama seperti aset sebelumnya. Kita ganti account number-nya sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita klik new. Kita masukkan expense payable. Kita ganti account type-nya menjadi other current liability. Kita masukkan account number-nya. Kemudian kita pilih out new. Kita masukkan selanjutnya yaitu income tax payable. Selanjutnya kita masuk ke long term liabilities. Ini kita ganti menjadi long term liability. Kita masukin account number-nya 2100, tab. Nah, karena ini this account number is already exist, ini bisa kita ganti aja, misalnya menjadi 111. Oke. Kemudian baru kita memilih new lagi. Setelah itu kita pilih long term liability, kita masukin Bank Permata Loan, kemudian kita klik OK. Nah, kalau udah semua, selanjutnya itu bagian equity. Untuk bagian equity kita klik new. 3.100 ini kita pilih dengan Andrian Capital. Selanjutnya alt new. Untuk selanjutnya yaitu Andrian Drawing. Kemudian klik OK. Lalu kita pindah ke income. Kita masukin lagi akunnya, itu 1100, sales, alt new, 1200, tab, sales return. Oke, selanjutnya cost of sales, kita masukin lagi new. Kemudian setelah itu kita pindah ke expense. Nah, untuk expense ini kita klik new, kemudian isi account number,
1.200 store supplies expense, kemudian alt N 1.300 bad debts expense, kemudian alt new 1.500 sorry 1.400 depreciation expense, kemudian alt new 1.500 insurance expense, kita oke. Nah, tadi di sini udah ada wage and salaries, jadi ini kita ganti aja akun numbernya menjadi 1.700. Klik OK. Kemudian klik new 1.800 untuk other operating expenses. Oke. Setelah itu kita selanjutkan ke other income, klik new, account numbernya 1.100, kemudian kita isi interest and revenue, kemudian oke. Lalu kita ke other expense, ini kita klik new, isi account number, interest expense, kemudian alt N 1.200 bank service charge, kemudian alt N 1.300 debt income tax expense. Kemudian kalau semuanya sudah, kita close. Langkah selanjutnya yaitu klik balances, kemudian account opening balances. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan neraca saldo yang ada di soal. Yang pertama cash in bank, ini kita 41.250.000. Kemudian selanjutnya itu petty cash 9.800.000. Kemudian accounts receivable 85.800.000. Kemudian allowance for doubtful debt ini karena dia di kredit, jadi kita pakai minus 11.800.000. Enter. Kemudian merchandise inventory 520 juta, store supply 9.800.000, kemudian prepaid insurance 15.300.000, prepaid rent 21.300.000, prepaid tax 15 juta. Kemudian kita cari lagi yaitu admin at cost 63.300.000. Selanjutnya equipment accum debt, ini karena jadi kredit jadi kita kasih minus juga 16.500.000. Kemudian selanjutnya yang liability ini accounts payable 69.300.000. Kemudian selanjutnya expense payable nya 3.900.000. Kemudian income tax payable nya nggak ada, jadi kita lewat. Kemudian PPN payable nya 1.500.000. Kemudian kita lanjut ke Bank Permata Loan, ini 301 juta. Kemudian Andrian Capital kita cari
Kita masuk ke equity, Andrian Capital 365.250.000. Andrian Drawing itu 25 juta karena dia equity dan dari debit, jadi kita kasih minus di depannya 25.400.000. Kemudian selanjutnya kita di sales, ini kita masukkan 503.300.000. Kemudian sales returnnya tidak ada. Kemudian setelah itu kita masuk ke cost of sales 314.100.000. Kemudian freight paid-nya 8.800.000. Setelah itu kita lanjut ke expense. Advertising expenses 4.200.000. Kemudian telephone and electricity expense 8.700.000. Kemudian store supplies expense-nya 4.750.000. Kemudian yang bad debt expense 15.100.000. Kemudian yang bad debt expense-nya 15.100.000. Kemudian depreciation-nya 16.500.000. Insurance expense 14.300.000. Berarti 3.300.000. 36.300. Dan kemudian interest revenue-nya 6.100.000. Interest expense-nya 9.480.000. Dan bank service charge-nya 6.600.000. Nah, karena ini amount left to be located-nya belum 0, jadi di cross check lagi, takut ada yang salah. Ternyata ini salah, 800 ya harusnya. Oke. Nah, karena amount left to be located-nya udah 0, berarti sudah benar, maka kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah men-setting link pajak. Caranya kita klik list, kemudian klik text codes. Kemudian ini kita hapus semua kecuali GST dan NT karena tidak diperlukan. Kita hapus saja. Kemudian selanjutnya kita klik yang GST. Kita ganti menjadi PPN. Oke. Kemudian deskripsinya kita juga ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian ini kita ganti menjadi PPN outcome. Use account ini juga kita ganti menjadi PPN income. Account. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk NT-nya ini kita ganti menjadi PPN outcome. Ini untuk PPN income. Kemudian klik OK. Kemudian setelah itu close. Selanjutnya kita set up link account. Caranya kita set up, kemudian accounts, habis itu kita pilih accounts and banking accounts. Kemudian ini kita ubah menjadi cash in bank, use account. Kemudian klik OK. Kemudian set up lagi link account, sales account. Ini sudah sesuai, oke. Kemudian
purchase account, ini juga sudah sesuai. Kemudian setelah itu kita masukkan daftar customer dan suppliernya. Kita pilih cart file, cart list, kemudian kita add new. Ini kita masukkan namanya. Yang pertama ada Tekno Komputer, tab, masukin card ID-nya C001, addressnya Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. Kemudian selling details, layoutnya kita ubah menjadi item. Kemudian payment is due-nya kita ubah menjadi in given number of days. Kemudian balance due days-nya kita ubah menjadi 30. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik lagi new, kita masukkan lagi name trans computer, tab channel 02, address Jalan Cileunyi, selling detailsnya juga sama, kita rubah seperti tadi. 30, habis itu kita alt new, diisi semua daftar customer. Ini semuanya diisi daftar customer ya. Kemudian selling details, item, given updates 3, kemudian alt new lagi, kemudian email komputer, tab channel 04, kemudian masukin alamatnya, kemudian selling details diubah lagi 30. Oke. Nah, ini sudah 4. Selanjutnya kita masuk ke supplier. Ini ada daftar supplier, ini kita masukkan semua. Caranya seperti tadi. Klik new, kemudian masukin nama suppliernya, tab, masukin nomornya, kemudian addressnya, kemudian buying details, kita pilih item 30, kemudian alt new, CP Setia Abadi, S002, kemudian buying details, item 30, kemudian alt new, PT Rolong dan S003, ITC lantai 2, bengkelnya juga kita ubah lagi. Oke. Nah, kemudian kita close. Selanjutnya kita buat daftar saldo piutang dagang. Caranya kita pencet setup, klik customer balances, kemudian ini kita mulai dari Tekno Komputer, add sale, tab, invoice-nya F11 12, date-nya 25/11/2020, kemudian memonya saldo awal piutang, kemudian
totalnya 3400. Kemudian text code-nya diganti menjadi NT. Record, oke. Kemudian kita pilih yang kedua, transkomputer, add cell, tab, invoice-nya F1125 29 1120. Kemudian saldo awal piutang 28600. Ini kita ganti menjadi NT. Text code, record, oke. Ganti lagi menjadi mega komputer, red cell, tab, F11 10 23 11 20. Kemudian ini saldo awal piutang 19.800. Kemudian ganti menjadi text code. Dan yang terakhir yaitu prima komputer, kita add cell, tab, F11 14 24 11 20, saldo awal piutang 3.300. kemudian ini diganti NT. Record, oke. Nah, ini nanti harus muncul kayak gini ya. Congratulations. Kita oke, kemudian kita close. Setelah itu kita masukin daftar saldo utangnya, setup, balances, terus supplier balances. Nah, ini di sini tadi ya. Kita mulai dari PT Makmur Jaya. Kita add purchase, tab, F. Kita masukin nomor fakturnya C15234, tanggalnya 23/11/20, memonya saldo awal utang, teksnya 23.100. Tapi selanjutnya kita pilih text code-nya, kita pilih not NT, text code, record. Oke. Terus kita pilih yang kedua, CV Setia Abadi, add purchase. Nomor fakturnya F 1289 20 11 20, memonya saldo awal utang, kemudian 17.600. kemudian ini NT, kemudian record. Oke. Yang terakhir yaitu PT Rodan, add purchase lagi, FK 1289 1120, saldo awal utang, masukin 28.600. kemudian nih kita record. Nah, muncul lagi congratulations. Kita klik OK, kemudian OK. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya ini kita masukin persediaan barang dagang. Nah, caranya kita ke inventory, terus item list, kemudian kita klik new, kita masukin item numbernya yaitu 1230P, nama itemnya IBM P230, kemudian ini kita checklist semua. Cost of sales, ini dimasukin cost of goods sales, ini sales, dan ini merchandise inventory. Terus buying detailsnya, buying unit of measure-nya diisi unit, text code-nya PPN, kemudian selling detailsnya, best selling price-nya 16 juta, kemudian tax when sold, PPN, use text code, kemudian klik OK. Selanjutnya kita add new lagi, item numbernya A60
PC, namanya Acer P60. Kemudian kita klik semua. Selanjutnya buying details, sama ya. Kemudian selain detailsnya ini harganya 12.500.000. Selling unit of measure-nya unit. Oke, oke. Coba cek dulu ya sebentar. Oke. Kemudian setelah itu kita close. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Jadi caranya inventory, kemudian account inventory, kita masukin ini countednya ada 20, kemudian ini ada 16. Setelah itu kita klik adjust inventory. Kemudian ini di default adjustment ini kita pakai yang merchandise, inventory, use account, continue, opening balances. Nah, selanjutnya ini memonya ini kita ganti ya, jadi 01 12 20. Kemudian ini menjadi saldo awal, memonya saldo awal persediaan barang dagangan. Kemudian unit cost-nya ini kita ganti jadi 16 juta. Kemudian yang bawah sama yang 60 12.500.000. Oke. Selanjutnya kita klik record. Nah, langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu kita memeriksa kebenaran data awal perusahaan. Jadi caranya pada comment center kita klik accounts, terus kita klik company data auditor. Kemudian nanti muncul seperti ini, kita klik next. Kemudian next lagi. Nah, ini end date-nya kita ganti jadi 01 12 20. Kemudian kita run review. Nah, kalau misalnya sudah checklist semua seperti ini artinya datanya sudah benar semua dan sudah sesuai. Kemudian kita next lagi, kita run review lagi, dan ternyata juga sudah benar semua. Setelah itu kita klik finish. Ini kita klik no karena saya nggak mau ngeprint, jadi klik no. Selanjutnya kita, karena udah selesai, kita klik exit. Terus kalau misalkan mau di backup, kalian tinggal pencet yes. Kalau misalkan nggak, tinggal klik no. Nah, sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.